Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku semua, kita lanjutkan pembahasan buku Fikih Kesehatan, permasalahan aktual dan kontemporer, Haji Mahmudin Bunyamin LCMA dan Ustadz Agus Hermanto MHI kita. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu bab cloning. Jadi dalam buku ini pengertian cloning. Cloning secara etimologi berasal dari kata clone atau clona, yang secara harfiah berarti potongan atau pangkasan tanaman. Jadi cloning ini berasal dari bahasa Yunani klonos, yang berarti cabang atau ranting, merujuk pada penggunaan pertama dalam bidang hortikultura sebagai bahan tanam dalam perbanyakan vegetatif atau pembiakan tanpa kawin. Jadi tanpa melalui fertilisasi dapat memperbanyak, ya. Jadi perbanyakannya secara vegetatif, ya. Ini dalam perkembangan biologi molekuler, yaitu bisa dilakukan klonasi pada tingkat sel, ya. Jadi ini katanya di sini dengan teknik DNA rekombinan, ya, dimulai pada tahun 1973. Jadi cloning manusia hanya membutuhkan pengambilan sel somatis, katanya kan, bukan sel reproduktif. Jadi hanya sel tubuh, bukan sel reproduktif seperti sel telur atau sperma. Jadi ya bisa sel somatis itu ya bisa dapat dari gigi, dari rambut, kan, dari apapun, ya. Jadi teknologi cloning ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada manusia. Yang pertama, cloning manusia memungkinkan banyak pasangan tidak subur untuk mendapatkan anak. Jadi kalau memang ada seorang pasangan suami istri tidak punya keturunan, ya anaknya bisa dikloning saja, seperti itu, ya, dari hasil cloning bapak ibu. Kedua, organ manusia dapat dikloning secara selektif untuk dimanfaatkan sebagai organ pengganti bagi pemilik sel organ itu sendiri, sehingga dapat meminimalisasi risiko penolakan. Tiga, sel-sel dapat dikloning dan diregenerasi untuk menggantikan jaringan-jaringan tubuh yang rusak, misal urat saraf dan jaringan otot, kan? Di hal ini memungkinkan kelak manusia dapat mengganti jaringan tubuhnya yang terkena penyakit dengan jaringan tubuh embrio hasil cloning. Keempat, teknologi cloning memungkinkan para ilmuwan medis untuk menghidupkan dan mematikan sel. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kelima, teknologi cloning memungkinkan dilakukan pengujian dan penyembuhan penyakit-penyakit keturunan. Keenam, teknologi cloning dengan motivasi penyempurnaan anggota tubuh yang cacat. Sebenarnya ya tidak seperti ini juga. Jadi seperti organ manusia dapat dikloning secara selektif, ya, untuk dimanfaatkan sebagai organ pengganti, ya sebenarnya bukan secara selektif, ya. Misal contoh, ya, kalau ginjal, ya ketika dikloning, ya, sel yang diambil itu nggak bisa cukup jadi ginjal, ya, seperti itu, nggak bisa cukup jadi ginjal, tapi itu akan berkembang menjadi sebuah organisme seutuhnya, baru nanti, ya, misal contoh kita mau pengen ginjal nih, ya kan, kita cloning dari sel ginjal, tapi yang akan jadi, ya, terbentuknya sebuah manusia yang sempurna. Nah, dari sebuah manusia yang sempurna itulah yang bisa di staykan dalam fase vegetatifnya, dalam fase tidurnya, sehingga menjadi cadangan, seperti itu, kan? Jika pihak yang punya ingin misal butuh organ ginjal, ya diambil dari cloning yang whole body, ya, satu tubuh, ambil ginjalnya, seperti itu, ya. Karena belum ada yang spesifik untuk selektif seperti itu, belum ada sampai sekarang, dan tujuan cloning bukan juga seperti itu. Yang kedua, ya, ini hampir sama, ya.
Yang keempat, teknologi cloning memungkinkan para ilmuwan medis untuk menghidupkan dan mematikan sel. Ini tidak salah, ini salah. Ya. Karena cloning bukan menghidupkan sel. Menghidupkan sel ya kalau sel sudah mati tidak bisa dihidupkan lagi. Kalau sel sudah mati ya mati. Seperti itu. Ya kan? Yang bisa adalah mengkloning daripada sel-sel yang telah mati. Ya kan? Itu catatan DNA RNA-nya sebagaimana, nah itu yang bisa. Ya kan, bukan menghidupkan. Kalau menghidupkan ya artinya menghidupkan yang mati. Ya, tidak bisa. Mana bisa ada orang menghidupkan yang mati? Ini salah. Menghidupkan dan mematikan sel salah. Menghidupkan sel itu tidak bisa. Tidak bisa menghidupkan sel. Kalau sel sudah mati ya mati saja. Ya kan? Yang bisa adalah ya selnya mati digantikan yang baru. Mematikan sel ya matikan sel ya gampang. Matikan sel ya cukup dimatikan aja mati lah. Ya kan? Kemudian penyembuhan penyakit keturunan ya ini tidak juga ya, karena ketika seseorang memiliki penyakit keturunan dalam DNA dan RNA-nya sudah ada. Jadi bukan dalam artian menyembuh penyakit keturunan itu adalah menciptakan orang-orang dengan DNA dan RNA lebih baik lewat cloning seperti itu, bukan menyembuhkan ya. Kalau menyembuhkan ya enggak lah, karena udah ada di sana kalau penyakit keturunan ya kan. Nah, jadi hukum cloning di sini dasar hukumnya secara agama itu diambil di sini dari surat Al-Hajj ayat yang kelima. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghatin mukhallafatin wa ghairi mukhallafatin linubayyana lakum wa nukirru fil arhami ma nasya'. Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi Abdul Fadl Muhsin Ibrahim berpendapat bahwa ayat tersebut menampakkan paradigma Al-Quran tentang penciptaan manusia, mencegah tindakan-tindakan yang mengarah pada cloning ya, karena ayat itu sudah jelas ada tahapan-tahapannya. Jadi jangan pula diubah daripada sunatullah ya kan? Jadi tidak boleh. Nah ini mengubah sunatullah di mana penciptaan manusia itu sebegini tidak ada dari cloning tidak ya kan? Jadi satu lagi bahwa cloning dianggap haram ya karena Islam mengakui hubungan suami istri melalui perkawinan sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat yang diatur berdasarkan tuntunan Tuhan. Jadi ya, kalau cloning sudah ada ya tujuan dari pernikahan yang salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan, itu akan tentu amburadul ya. Nah orang tidak perlu nikah untuk memperoleh keturunan ya kan. Ya, cukup cloning saja udah punya anak. Dan orang-orang yang homoseksual tentu bisa pula punya anak ya kan. Nah, ini jadi permasalahan, makanya jadi haram ya kan. Ini juga pendapat dari Muhammad Kuswandi, staf pengajar Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta, katanya di sini ya. Ini adapun ulama ya, ini juga akan nanti dengan masalah nasab, masalah hak waris juga jadi kacau balau ya. Karena kalau diambil dari sel ayahnya berarti dia itu ayahnya begitu kan. Ya kan? Nanti mewariskan kepada diri sendiri ayah jadi tambah susah ya. Adapun ulama yang membolehkan, ya katanya di sini ada juga ulama yang membolehkan. Mengemukakan alasan berikut. Dalam Islam, yang satu, dalam Islam kita selalu diajarkan untuk menggunakan akal dalam memahami agama. Ya, ini benar, cuman tidak bisa digunakan untuk justifikasi penghalalan daripada cloning ini ya. Udah, Islam menganjurkan agar kita menuntut ilmu. Ya. Dalam hadis dinyatakan bahkan sampai ke negeri Cina. Ini hadisnya dhaif jiddan, bukan palsu. Ya. Utlubul ilma walau fisin itu katanya hadisnya palsu ya. Menurut sebagian ulama ya, dhaif jiddan, sangat dhaif.
Tiga, Islam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengajari dengan ilmu yang belum ia ketahui. Ya benar, cuman bukan untuk ini. Ya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa izin Allah. Ya benar. Ya, cuman ya ini jadi nggak ada alasan yang kuat untuk menjustifikasi untuk cloning pada manusia, kan? Jadi begitulah, bahwa ada ulama juga yang membolehkan katanya, tapi itu dengan alasan ini tidak sama sekali tidak kuat, ya kan? Ya. Nah, jadi selanjutnya ada pula agamawan sekaligus ilmuwan menyatakan bahwa tujuan agama menurut penuturan Imam Asy-Syatibi yang bersifat daruri ada 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, cloning harus diuji dari sesuai atau tidaknya dengan tujuan agama. Ya kan, artinya darurat enggak? Masuk enggak dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta? Ya, ternyata ya tidak, ya kan? Ada pertentangan, ya kan? Jadi secara umum yaitu dalam buku ini bahwa tidak boleh, ya kan? Jadi di sini disimpulkan dari uraian tersebut, penulis membuat rumusan berikut. Cloning sebagai pengembangan iptek termasuk hasil pengembangan pikiran manusia yang patut disyukuri dan dimanfaatkan bagi peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat lebih tinggi dan lebih terhormat. Ini menurut penulis. Kedua, hasil pemikiran manusia dengan agama akan seimbang apabila hasil pemikiran tersebut didasarkan pada sistem dan pemikiran yang benar, dan agama digali dengan daya ijtihad yang benar pula. Dengan demikian keduanya saling menguatkan. Ketiga, klonasi ditinjau dari segi aspek teologis, memperluas wawasan pengenalan terhadap kodrat-kodrat ilahiyah. Bahkan klonasi itu sebagai bukti kecanggihan sunnah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam ciptaannya dan membuktikan kemahakuasaannya. Keempat, klonasi terhadap manusia dengan tujuan dijadikan cadangan transplantasi organ tubuh manusia dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan tujuan syarat. Ya, sebenarnya ini pasti akan bertentangan karena penulis mungkin beranggapan itu hanya secara selektif dapat, kalau jantung kembangkan jantung, kalau ginjal kembangkan ginjal, tidak bisa, ya. Karena kita harus untuk mengkloning itu whole body, ya. Di satu organisme di cloning ya menghasilkan organisme lain yang hidup. Nah, menghasilkan organisme yang lain hidup tanpa bisa menghasilkan parsial organ, nggak bisa, ya. Bagaimana jantung bekerja ya tanpa, karena itu whole body harusnya. Jadi ini enggak, ya, saya rasa kurang tepat dari tinjauan medis, ya. Yang kelima, klonasi jaringan sel tubuh organ manusia selama dibenarkan oleh pengetahuan sesuai dengan tujuan syarat dipandang sangat membantu bagi penyembuhan dengan jalan transplantasi. Ya, ini samalah seperti yang tadi, ya. Implementasi klonasi terhadap manusia dipandang bertentangan dengan nilai-nilai ketinggian martabat manusia, ya kan? Bertentangan pula dengan tujuan dan syarat karena menyebabkan terjadinya kekacauan, ya. Ketujuh, keadaan darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan implementasi klonasi manusia, ya, karena tidak ada yang merasa terancam baik dari segi agama, jiwa, keturunan maupun harta apabila tidak melaksanakan klonasi, ya. Seperti itulah kesimpulan penulis, ya. Jadi ada beberapa yang mungkin karena penulis bukan orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan, ya, jadi agak miss dalam pemahamannya. Di sini juga tidak dibahas tentang cloning sebagai upaya untuk mempertahankan ketersediaan pangan, sebab salah satu tujuan cloning juga adalah sebagai ketersediaan pangan. Kenapa? Ya, karena cloning itu nanti contoh pada binatang ternak yang bagus, ya kan? Ya, itu akan dikloning selnya sehingga ketika ini akan juga menghasilkan binatang-binatang ternak yang bagus. Jadi ketersediaan daripada pangan itu terjaga melalui hasil cloning, ya. Jadi bukan hanya terhadap manusia, di pangan pun seperti itu, ya. Jadi mungkin demikian pembahasan untuk bab 3-nya. Semoga bermanfaat. Dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.